Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Oke, readingan kali ini sifatnya timeless. Bisa kamu tonton kapanpun ya. Ini tentang diri seseorang. Mungkin bisa tentang diri kamu juga. Oke. Readingan ini berlaku untuk semua orang. Mau kamu cewek apa cowok, silakan disimak terlebih dahulu. Sesuai dengan tema kali ini, kita akan coba lihat apakah benar kamu itu kamu bukan orang yang sembarangan. Apa sih maknanya, apa sih artinya? Kita akan coba kupas di readingan kali ini ya lur ya. Oke, kertas-kertas ini, kartu-kartuan ini hanya sebagai sarana saja. Ini hanya sebagai perantara saja ya lur ya. Tetap kuatkan keimanan kamu. Yakinlah dengan dirimu sendiri, yakinlah dengan intuisimu, ya, yakinlah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan orang yang sembarangan. Artinya apa sih? Video ini akan berdurasi panjang ya, karena banyak yang akan saya kupas dan saya bahas dari berbagai sisi tentang kamu di sini. Oke. Oke. Secara perjalanan hidup ya. Ya mungkin dari kamu kecil sampai hari ini kamu mengalami perjalanan hidup yang luar biasa ya, dahsyat banget. Kamu ditempa oleh alam, kamu ditempa oleh semesta, dan kamu itu berbeda dengan orang-orang seusia kamu. Jika digandengkan dengan orang yang seusia kamu, misalkan nih, contohnya, misalkan usia kamu 25. Kamu digandengkan dengan orang yang seusiamu, yang seusia 25 juga, sama-sama 25. Kamu akan terlihat menonjol dan kamu akan terlihat dewasa, kamu terlihat sangat berbeda di sini. Aku ngerasa ada kedewasaan yang cepat gitu. Nah, kedewasaan ini terbentuk karena perjalanan hidup kamu. Ya. Kamu itu sebenarnya orangnya tahan banting. Asli tahan banting banget. Ya. Ya. Oke. Bentar ya lur ya. Dalam readingan kali ini saya mau bahasnya secara perlahan. Oke. Karena ini cukup dalam energinya dan cukup berat juga hawanya ya. Ya semoga semesta memberikan izin agar saya bisa menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan di sini. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, kalau kamu ngerasa ya bahwa perjalanan kamu dari mulai kamu kecil sampai hari ini penuh dengan lika-liku yang luar biasa, ingat sekali lagi ya. Alam tidak marah denganmu, alam tidak membencimu, Tuhan tidak memarahimu, Tuhan tidak membencimu ya. Kenapa? Karena alam semesta ini tahu bahwa kamu itu orang yang berbeda, kamu itu orang yang spesial. Banyak keunikan di dalam diri kamu. Jadi dalam perjalanan kamu ada plus dan minus. Memang cobaan hidupmu tuh wow, saya sih sampai nggak bisa ngomong lagi lah kalau bicara tentang ujian hidup gitu loh ya. Penuh dengan tetesan air mata perjalanan kamu sampai hari ini. Kenapa saya katakan kamu itu spesial? Kenapa saya katakan kamu tuh seseorang yang unik gitu loh? Sekali lagi kamu berbeda di sini ya. Secara kedewasaan kamu jauh lebih dewasa dibandingkan orang seusia kamu. Kemudian di sini seberat apapun perjalanan hidupmu, kalau kamu bisa merenung, begitu banyak sekali jalan petunjuk dan juga rezeki.
Ya, kayak gitu. Jadi seminus-minusnya kamu itu, se-nol-nolnya kamu, ada aja tuh rezekinya. Dan itu selalu cukup gitu loh. Ya. Oke. Dulu tuh kamu orang yang keras, sensitif, emosinya tinggi ya. Dan kamu bener-bener punya mental gitu loh. Kamu tipe orang yang kalau aku mau ke sana ya ke sana, aku mau ke sini ya ke sini, aku pengen itu ya harus gitu. Ya. Kayak gak bisa ditunda gitu. Aku harus dapat ini ya harus dapat. Dan pada faktanya banyak hal yang notabene ingin kamu tuju tercapai, ingin kamu dapetin ya dapet gitu. Misalkan nih contohnya, kamu ngebayangin ya, wah aku pengen beli handphone baru dengan merek ini, warna ini, tipe ini, harga ini. Kamu pikirkan terus menerus pikirkan dan nggak lama kemudian ya kamu bisa dapat itu. Kayak gitu. Kamu itu tipe orang yang independen gitu. Kamu tipe orang yang gak berpihak dengan siapapun. Kamu akan bersama orang yang benar. Dan kamu tuh tipe orang yang gak segan-segan untuk dar-der-dor, ceplas-ceplos dengan orang yang salah. Ketika kamu melihat seseorang itu salah, kamu akan benar-benar gak bisa bela orang itu. Tapi ketika kamu melihat seseorang ini benar, ya baik, kamu akan bela dan dukung orang ini dengan semaksimal mungkin. Dan kamu tipe orang yang gak bisa diperintah, gak suka diperintah. Kamu punya jalanmu sendiri, kamu punya hidupmu sendiri. Kamu benar-benar independen. Oke? Bentar, ada motor lewat tadi ya. Secara lingkungan, secara kehidupan sosial kamu, saya belak-belakan aja. Banyak yang benci kamu, banyak yang gak suka dengan kamu. Ingat, tidak selalu tentang kamu yang salah. Tapi mereka saja yang memang busuk, memang mereka yang toksik. Teman-teman kamu sedikit, tapi mereka berarti. Ya. Orang baik di sekitarmu itu tidak banyak. Tapi mereka benar-benar yang terbaik untuk kamu. Gitu. Kalau teman hanya sebatas kenal, banyak kenalan kamu banyak. Tapi yang benar-benar jadi teman hanya beberapa saja. Kenapa bisa begitu? Karena kamu tipe orang yang sangat cepat sekali beradaptasi dan sangat cepat memahami ya secara karakter atau sifat orang. Ketika kamu dekat dengan seseorang yang notabene negatif, entah kenapa alam ini seperti memberikan petunjuk sama kamu dan tiba-tiba kamu bisa menjauh aja dengan orang itu, gitu loh. Jadi setiap orang yang ketemu dengan kamu, yang terkoneksi sama kamu, itu langsung ada namanya seleksi alam. Kalau memang orang itu nggak baik, orang itu akan pergi. Dia yang pergi atau kamu yang pergi gitu loh. Gitu. Oke. Dan juga di sini aku ngerasa kenapa saya katakan kamu berbeda? Karena apa yang menjadi keyakinan dan pola pikir kamu ini sering sekali tidak bisa diterima orang lain. Bahkan kamu sering dianggap orang yang suka tahayul, seorang yang mungkin cuman hanya banyak bicara gitu. Salah satu contohnya gini, kamu tuh sebenarnya sensitif dengan sesuatu energi, entah itu energi manusia atau energi lain gitu ya. Energi manusia ini adalah ketika kamu terkoneksi dengan orang dan kalau memang orang itu manipulatif, toksik, ya kamu langsung kerasa bahwa ini nggak baik loh. Gitu loh. Sensitif kamu tuh kerasa banget di sini. Kemudian yang kedua tentang alam, ya alam ini bisa berkaitan dengan sesuatu yang notabene non logika atau sesuatu yang tidak bisa kita logikakan. Jika kamu berada di suatu tempat yang asing atau mungkin suatu rumah atau hutan atau apa,
kamu bisa langsung kayak sensitif banget dengan apa yang ada di situ gitu loh. Jika ada sesuatu energi yang tidak baik, itu kamu bisa langsung ngerasa. Ya walaupun energi yang nggak baik ini nggak kelihatan mata, tapi kamu bisa ngerasakan hal itu. Dan keunikan itu tidak bisa kamu ceritakan dengan orang. Mereka akan menganggap kamu bodoh, mereka akan menganggap kamu tahayul. Tapi apa yang kamu rasakan itu terasa realita, terasa jelas, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah kamu memang secara karakternya keras, tegas, ya cukup sensitif juga dengan emosi. Masalah emosi terbentuk, kekerasan dalam dirimu terbentuk karena perjalanan hidupmu yang sehingga membuat karaktermu jadi seindependen ini. Makanya banyak orang membenci, banyak orang gak suka dengan kamu karena kamu gak bisa diatur. Dalam arti itu mereka itu gak bisa mengatur kamu gitu loh. Bentar ya. Tak minum dulu ya Lur ya. Aduh, agak serak aku. Oke. Sorry ya. Tadi masalah sensitif ya dalam dirimu, dan juga tentang kepekaan tadi. Nah, kepekaanmu ini tentang firasat ya, intuisi. Sadar atau tidak, banyak banget ya firasat atau intuisi kamu yang menjadi kenyataan, benar. Terkadang melalui mimpi. Kamu mimpi sesuatu, kok kejadian ya? Gitu. Atau kamu berfirasat tentang sesuatu, kok bener ya? Gitu loh. Ayo, siapa nih yang kayak gitu? Oke. Jadi teman-teman semua, sekali lagi ya, mereka yang membencimu, mereka yang tidak suka denganmu, karena mereka yang gak sanggup sebenarnya berdampingan dengan kamu, dekat sama kamu tuh mereka yang gak kuat sebenarnya. Tapi mungkin kamu yang gak paham. Mungkin ada di antara kamu yang ngerasa insecure, aku nih kenapa ya? Salahku apa ya? Kurangku apa ya? Kenapa mereka kok begini kok begitu? Ya kan? Sebenarnya tidak selalu tentang kamu loh ya yang salah, tidak. Karena mereka yang gak kuat. Sekali lagi, kenapa energimu besar? Sekali lagi, kamu bukan orang yang sembarangan gitu loh. Ya, sadar atau tidak, terkadang yang kamu batin atau yang terucap tanpa kamu sadari itu terjadi. Oke, sekali lagi, itu tidak akan bisa kamu ceritakan dengan siapapun. Mereka akan menganggapmu tahayul, gitu loh, bener kan? Nah, kemudian ada ciri-ciri lagi di sini, yaitu tentang kesukaan. Ya, pengertian tentang kesukaan ini luas. Cuman ini lebih ke identik tentang keilmuan. Kamu itu tipe orang yang sebenarnya suka sekali mendengar hal-hal tentang kehidupan, ilmu-ilmu tentang kehidupan, gitu loh. Dan juga tentang budaya, sejarah, seni. Kamu orang seni, jiwamu jiwa seni. Kalau ada orang cerita tentang kehidupan tuh kamu langsung kayak duduk tenang, mantep dengerin. Cuman ketika ada orang yang contoh nih ngegosip lah, ngerasain orang lah, wah kamu langsung gak nyaman, gelisah banget. Dan itu gak bisa dibohongi. Ketika kamu berada di suatu lingkungan atau kamu berada di suatu tempat, ya, bersama orang-orang yang lain, kalau mereka itu banyak orang-orang yang toksik, kamu akan ngerasa gelisah di situ. Kamu ngerasa nggak nyaman. Sama halnya ketika kamu singgah ke rumah seseorang, main ke rumah temen, sahabat atau siapapun lah. Kamu masuk tuh ke dalam rumah, duduk di situ. Kalau memang orang-orang di dalam rumah itu sifatnya pada jelek semua, kamu bisa langsung ngerasain. Kamu ngerasa nggak nyaman, nggak tenang, gelisah, kayak nggak betah aja duduk di rumah itu gitu.
Padahal mungkin rumahnya kelihatan bagus gitu. Cuman kamu ngerasa panas di situ. Yang kamu rasakan itu bukan soal gaib-gaiban, enggak, tapi karena sifat manusianya yang buruk gitu. Ya. Kamu bisa sesensitif itu. Cuman ya, di balik segala keistimewaan yang mungkin banyak yang tidak kamu sadari itu, ya, perjalanan hidup memang luar biasa. Apalagi nih, ketika kamu berusaha mencoba atau belajar sesuatu tentang perubahan hidup, tentang jati diri, tentang keilmuan, tentang ketuhanan, atau kamu ingin belajar mendekatkan diri dengan Tuhan. Semakin kamu mendekat dengan Tuhan, semakin banyak pula ujianmu. Kok begitu ya? Kenapa kok begitu? Karena sekali lagi kamu orang spesial. Dalam arti, kamu itu selalu belajar hal-hal baru dalam hidupmu melalui suatu masalah, suatu peristiwa. Ketika kamu sudah melewati satu masalah, kamu langsung ngerasa kayak, kayaknya aku dapat sesuatu deh. Kok aku sekarang jadi gini ya? Kok aku lebih tenang ya? Kok aku lebih dewasa ya? Kok aku lebih ngerti ini, lebih ngerti itu gitu loh. Setelah kamu melewati suatu masalah. Sama halnya ketika kamu mencoba untuk belajar ikhlas, sabar, belajar mendekatkan dengan Tuhan, ujian itu datang. Tamtum. Tapi setelah semua itu terlewati, ya kamu baru sadar, oh ternyata Tuhanku tuh seperti ini, Tuhanku tuh begini. Gitu loh. Dan kamu tipe orang yang selalu belajar dengan dirimu sendiri. Dan tidak sembarangan orang bisa ngasih ilmu ke kamu. Ya. Kamu mau belajar sesuatu sekalipun, itu nggak akan semudah itu untuk kamu dapetin. Kenapa? Mungkin ada di antara kamu yang sedang terombang-ambing dalam hidup. Aku siapa? Untuk apa aku hidup? Ya, siapa jati diriku ini? Kenapa aku begini? Pokoknya banyak banget pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Sehingga menggerakkan kamu untuk berjalan, mencari sang jati diri, yaitu siapa diri kamu yang sebenarnya. Dalam proses pencarian sang jati diri itu tadi, kamu berusaha untuk mencari guru, mencari pemahaman, mencari ilmu, kesana kesini. Dapat, tapi nggak nyentuh ke kolbumu. Kamu dapat ilmu, tapi kok kerasanya ilmu yang kamu dapat itu kayak nggak kerasa di dalam diri kamu. Mungkin ada di antara kamu yang sedang bertanya, siapa ya guru yang bisa ngebimbing aku, yang bisa ngasih ilmu, yang bisa ngasih arahan? Kenapa kok selama ini ya guru-guru yang kamu temui, kok kamu nggak bisa sinkron dengan mereka? Karena guru yang sebenarnya dirimu sendiri. Sang jati diri ada di dalam jiwamu, ada di dalam kalbumu. Itulah. Makanya setiap ada masalah dalam kehidupan, pasti ada ilmu di situ, pasti ada makna di situ. Jadi semesta ini seperti memberikan suatu ilmu itu langsung ke dalam dirimu melalui suatu peristiwa. Kayak gitu loh, ya. Jadi saya juga nggak heran kalau rezeki kamu banyak sebenarnya. Banyak banget rezeki kamu itu. Tapi terkadang kamu ngerasa seret. Rezekiku banyak, serius banyak. Tapi aku suka ngerasa seret loh mas rezekiku. Gini, tak kupas ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kamu itu sensitif. Ya, sensitif banget sama alam. Itu artinya apa? Alam itu apa sih? Alam itu bukan bumi. Bukan tanah, bukan air, bukan udara. Ya, alam yang sebenarnya dirimu. Ini loh, jasad, ruh, ya, nafsu, sukma yang ada dalam dirimu, itulah yang disebut alam. Gitu. Alammu tuh gede banget, luas banget, besar banget. Makanya di sini, ya, kalau bicara tentang kerezekian, kenapa tidak lancar? Itu karena dirimu sebenarnya. Kenapa? Karena gini ya. Contoh nih, nanti diamati sendiri ya. Tak kasih clue gini deh. Misalkan nih, kamu kesel.
jengkel, marah, kecewa dengan seseorang, perasaanmu tuh nggak tenang, perasaanmu tuh ngambang misalkan, perasaanmu tuh dipenuhi dengan kebencian, ya, ketidakterimaan dalam hidup. Lihatlah, angel, susah, sulit carimu cari rezeki. Dapat ya cuman untuk hidup. Rezeki ada tapi nggak kerasa gimana-gimana. Kayak kerasa agak kurang atau seret gitu loh. Cuman ketika kamu ngerasa batinmu ya, hatimu tuh tenang aja lah. Itu dulu deh. Kamu ngerasa hatimu tenang dulu, damai dulu. Sedikit aja kamu ngerasa damai dalam hati. Itu entah kenapa ya, rezeki tuh seperti kayak terbuka gitu loh. Dari arah yang gak disangka-sangka. Apalagi kamu bisa ngerasa seneng, bahagia, tenang secara jiwa ya. Ini bukan tentang duniawi loh ya, tapi tentang batin kamu. Misalkan nih sebagai contoh, kamu duduk di teras dalam posisi hujan. Kamu cuma ngelihat air hujan yang turun menetes. Itu kamu tuh ngerasa kayak damai banget. Atau mungkin kamu ngelihat pohon-pohon yang tertiup angin ya. Kamu ngerasa tenang banget hidup itu. Kalau kamu berada di fase-fase seperti itu, walah rezekimu kebuka bener loh. Itulah. Ya. Sekali lagi, kamu itu sensitif dengan alam ini. Ya, sensitif sekali. Jadi, ya, lancar dan tidaknya itu ada kaitan dengan kamu loh ya. Ada kaitan dengan diri kamu. Soal rezeki itu ada kaitan banget dengan kamu. Jadi ya, kalau kamu udah tahu tentang itu, ya mulai sekarang berhati-hati dengan dirimu sendiri. Jagalah, rawatlah, lindungilah, kendalikanlah. Ketika kamu marah, ya kamu harus sadar, oh aku nggak boleh nih terlalu marah. Ketika kamu overthinking, kamu harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Pasti akan mencukupi segala kebutuhan. Itu yang disebut keseimbangan, ya. Karena semua orang punya emosi. Nggak ada emosi yang bisa dimatikan, tidak ada. Tidak ada emosi yang dihilangkan, nggak ada. Semua hanya bisa kita kendalikan, termasuk nafsu. Semua orang punya nafsu. Bayangin kalau kita hidup nggak punya nafsu, kosong jadinya. Ya, semua orang punya nafsu. Tapi kendalikan nafsu kamu. Ketika kamu bisa mengendalikan hawa nafsu kamu, apa yang ingin jadi tujuan hidupmu, semua akan terbuka kok. Ya. Oke. Nah, teman-teman semua, ya, jangan berkecil hati tentang situasi dan keadaan yang sedang kamu hadapi. Ya, mungkin kamu merasa, wah cobaanku berat nih, ujianku berat nih. Ketika kamu bisa ngeh dengan apa yang kubahas tadi, bahwa seberat apapun ujian hidup kamu, itu balance kok. Jadi gini loh, artinya balance itu apa sih? Kamu dikasih cobaan itu misalkan nih, bobotnya segini nih. Ini bobotnya segini nih, ujian hidupmu nih, bobotnya segini nih. Petunjuk, ya, rezeki dan lain sebagainya, sesuatu yang positif itu balance, imbang. Tapi kenapa kamu ngerasa semuanya sangat berat? Ya, kerasa semuanya sangat sulit di sini. Itu karena batin kamu, gitu loh. Dalam arti, kamu harus mencapai suatu ketenangan dalam diri. Kamu harus bisa menenangkan dirimu dulu. Seperti yang gue bahas tadi, ingat kamu sensitif dengan semesta alam. Kalau pikiran perasaanmu nggak nyambung, penuh dengan kecewa, rasa sakit, ya itulah dampaknya. Mau kamu mau berusaha kayak gimana pun, ujung-ujung gitu-gitu aja gitu loh. Ya. Dan di sini sadari bahwa seberat apapun ujianmu, kamu harus yakin bahwa petunjuk itu juga akan balance, sama banyaknya juga. Berat cobaanmu, banyak pula petunjuk yang akan datang. Ngehlah dengan itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah, ingat ya Lor ya, banyak orang di sekitar kamu tidak ingin kamu maju. Banyak orang di sekeliling kamu tidak ingin kamu sukses. Mereka hanya ingin kamu itu selalu sedih
nangis, jatuh, terkapar. Itu yang mereka inginkan. Ya. Jadi kamu jangan heran ketika kamu sedikit ada kesuksesan atau sedikit ada kelancaran, mereka pada sibuk. Mulailah mengamati kamu, mulai membicarakan kamu ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu. Kenapa? Mereka takut sebenarnya. Takut dengan kamu. Ini secara energi ya. Gitulah. Dan sampai hari ini ya, terkhusus di bulan ini memang lagi banyak yang bicarakan kamu. Memang banyak lagi ngomongin kamu. Entah itu ngomongin yang positif atau yang negatif tentang kamu. Kayak gitu. Dan di sini ada keunikan lagi ya. Kamu itu ketika diminta bantuan, ketika dimintain tolong, misalkan nih ada teman kamu ya, dia ngeluh sama kamu, dia curhat sama kamu. Entah kenapa kamu itu selalu punya gambaran tentang masa depannya dia gitu loh. Tapi kamu nggak sadar tentang itu. Misalkan nih teman kamu curhat bla bla bla, kamu tuh bisa kayak langsung dapat petunjuk. Oh nanti kamu begini loh, kamu nanti begini loh, kamu nanti begini ya. Ya mungkin untuk orang yang nggak paham pasti akan menganggap kamu itu tahayul. Tapi ya benar-benar terjadi. Dan kamu bisa memberikan nasihat itu super sekali dengan orang yang sedang butuh tersebut. Kayak gitu. Itu suatu keunikan dalam diri kamu. Oke. Dan juga di sini aku dapat clue lagi tentang sekali lagi ya. Ini teruntuk kamu yang mungkin ngerasa sudah bertahun-tahun kok ya gini-gini aja, kok nggak ada perkembangan, kok nggak ada perubahan, hidupmu kayak gitu-gitu aja. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin, kamu berusaha kesana kesini, bla 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 ya. Bisa jadi karena satu ya, mungkin ada yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu, yaitu sifat sikap ya dalam diri kamu. Kenapa? Secara logikanya gini sih. Ketika semesta ini akan menitipkan ya suatu harta benda itu tanggung jawab loh sebenarnya. Ya, tanggung jawab, dan di situ ada ujian juga gitu loh. Nah, ketika sesuatu yang besar ini akan dititipkan ke kamu, tapi kamunya itu belum mengalami suatu kesadaran, masih banyak sekali kekeliruan, masih banyak sifat-sifat burukmu, kebiasaan burukmu yang sampai hari ini masih dipelihara. Bagaimana mungkin semesta ini bisa percaya denganmu? Kayak gitu loh. Bisa jadi nih kamu dikasih kelancaran, kemewahan sedikit saja kamu bisa jadi orang yang sombong, bisa jadi orang yang angkuh. Mungkin sekarang kamu berkata, aku nggak mungkin jadi kayak gitu. Yeay. Emang lo tahu kapan lo akan marah, kapan lo akan sedih, kapan lo akan sombong? Gitu loh. Ya, jadi ada yang perlu dikoreksi juga dari dalam diri kamu. Satu. Yang kedua, itu mengenai lingkungan. Ya. Memang aku ngerasa ada di antara kamu yang berada di situasi yang memang lingkungannya nggak baik gitu loh. Lingkungan itu nggak mendukungmu sama sekali. Isinya orang-orang iri semua dengan kamu. Ini bisa tentang lingkungan kanan kiri rumah kamu, mungkin tetangga atau mungkin circle ya, kayak gitu loh. Karena itu juga berpengaruh sih lor, ya. Itu sangat berpengaruh sih. Ya ini menurut analisa saya sendiri ya. Ketika kita berada di suatu tempat atau lingkungan di mana orang-orangnya itu banyak banget orang toksik dan iri, ya. Hawa lingkungan itu panas, hawa tempat itu akan panas. Tanah itu pun juga akan ikut panas. Gitu. Itu akan sangat mengganggu pola pikir kamu, perasaan kamu, emosional kamu. Kamu berkembang pun ya agak susah di situ. Cuman ketika kamu bisa hijrah ke suatu tempat, ya mungkin berpindah ke suatu tempat, ya, dan di sana kamu bertemu dengan sesuatu yang baru, ya, dengan lingkungan yang jauh lebih baik dari sekarang, nah, ya itu akan sangat bisa banget merubah kamu nantinya. Kamu bisa berubah juga di lingkungan yang baru itu. Karena sekali lagi lingkungan juga
sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Salah satu contohnya gini deh. Misalkan nih, kamu bergaul dengan seseorang tata rias atau orang yang bisa masak lah misalkan. Kamu nggak bisa masak, tapi kamu punya teman bisa masak. Lama-kelamaan kamu juga bisa masak loh. Kamu yang nggak suka gosip, kamu nggak suka ngomongin orang, kamu duduk di sampingnya orang yang suka ngegosip, ya lama-lama kamu ketularan. Sama halnya dengan lingkungan, ya. Ketika di dalam lingkungan itu banyak energi kotor atau orang-orang yang sifatnya memang busuk, sedangkan kamu di situ positif energimu, ya lama-lama kamu akan jadi ikut-ikutan. Kamu akan ngerasa nggak nyaman, kamu akan ngerasa sangat terbebani di situ. Kamu akan ngerasa gelisah, nggak menentu. Itu kayak gitu loh. Kenapa saya bahas ini? Karena dalam dirimu itu ada energi penyerap. Kamu tuh tipe orang yang sebenarnya menyerap. Makanya dalam hal belajar, kamu tuh tipe orang yang cepet tanggap sebenarnya. Belajar tuh kamu tipe orang cepet tanggap, cepet memahami, cepet ngerti. Sama halnya dengan energi, gitu loh. Kalau lingkungan itu banyak energi yang nggak baik, orang-orang yang nggak baik, ya semua energi nggak baik itu akhirnya ngerasap ke diri kamu. Kayak gitu loh. Sehingga tanpa kamu sadari, ya secara perilaku, sifat, sikap, kamu banyak berubahnya. Kamu menjadi hilang jati diri. Dan mau berkembang pun itu susah. Mau berpikir pun juga gitu, ya. Jadi apapun yang saya bahas di sini, ya tidak semuanya akan masuk ya. Ya mungkin hanya beberapa saja di sini. Ya silahkan nanti diolak-alik lagi. Ya saya di sini hanya sekedar memberikan gambaran saja. Ya, dan sekali lagi saya mohon untuk teman-teman semua, jangan berkecil hati dengan segala situasi yang sedang kamu hadapi. Berpikirlah secara luas, pandanglah secara luas, gunakan intuisi kamu untuk melihat segala sesuatu, ya. Dan saya kasih pesan lagi di sini, kalau kamu merasa bahwa dirimu itu cukup sensitif, cukup peka, tolong hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu batin. Hati-hati ya, karena itu bisa berlaku untuk kamu, untuk siapapun. Salah satu contohnya nih, misalkan nih, kamu nggak sengaja nih ngucap ke anak, gitu, atau mungkin misalkan nih pasangan kamu lagi hamil, terus kamu nggak sengaja ngucap atau ngejek istrimu, pesek, nggak manggil istrimu pesek di saat kondisi istrimu hamil, ya itu bisa kemungkinan anaknya juga ikut pesek nantinya. Dan misalkan nih kamu ngucap yang nggak baik tentang dirimu, ya itu bisa terjadi juga gitu loh. Sekali lagi ya, pembahasan ini di luar logika sih sebenarnya. Cuman balik ke kamu lagi sih ya. Semua saya kembalikan ke kamu lagi. Kayak gitu loh. Ya hanya untuk orang-orang yang notabene sefrekuensi aja sih yang mungkin bisa menyimak ya. Kayak gitu loh. Nah kemudian di sini ada satu hal lagi ya. Yang cukup dahsyat, yang cukup besar. Makanya tadi saya katakan kamu itu bukan orang yang sembarangan, dalam arti kayak gini. Misalkan nih kamu dizolimin orang, dikecewakan, pokoknya disakiti orang ya. Kamu berusaha untuk selalu sabar dan ikhlas dan tidak membalas orang tersebut. Atau misalkan nih sempat kamu mohon dengan Tuhan ketika kamu berdoa, ya Tuhan, tolong sadarkan dia, lancarkan rezekinya, ampunilah dia, kayak gitu. Kamu dizolimi, disakiti, tapi kamu bisa mendoakan yang baik untuk dia. Ya. Faktanya adalah karma dia akan lebih cepat datang. Kehidupan dia, saya nggak bisa ngomong lagi. Apalagi sempat kamu mohon, ya Tuhan, saya mohon keadilan seadil-adilnya atas perilaku seseorang yang zolim denganku. Waduh, hati-hatilah ya lur ya. Kenapa? Kasihan kalau sempat. Pasti terjadi. Kalau tentang itu pasti terjadi. Ya, cepat atau lambat pasti terjadi. Orang itu akan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Yang kasihan itu bukan dia, tapi anak-anaknya, keluarganya.
Misalkan nih, ya namanya juga balasan karma itu ya di luar akal sehat kita, sangat-sangat luar biasa dahsyat. Misalkan nih orang yang zolim itu dikasih karma tentang ekonomi gitu, rezekinya seret gitu misalkan, itu bisa terjadi loh. Yang kasihan siapa kalau bukan anak dan keluarganya, kayak gitu loh. Ya. Jadi ya itu tadi sih, dalam perjalanan hidupmu memang luar biasa dahsyat banget. Tapi sekali lagi ya, segala hal yang sudah kamu lewati, segala cobaan hidup yang sudah kamu lalui ya, semua itu untuk membentuk diri kamu menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Dan juga banyak sekali hikmah yang bisa kamu petik dari suatu pembelajaran atau suatu peristiwa dalam perjalanan hidup kamu, kayak gitu. Sekali lagi saya katakan, kenapa kamu itu orang yang spesial ya, karena kamu sebenarnya seseorang yang sangat dekat dengan semesta, dan kamu itu sangat-sangat dekat dengan Tuhan itu sendiri sebenarnya ya. Cuman mungkin karena kesadaranmu masih kesana kesini, dan aku yakin lah suatu hari kamu akan ketemu jalan, kamu akan ketemu petunjuk agar kamu bisa jauh lebih dekat dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan selalu menunggu kamu, kayak gitu ya. Dan tolong buka hatimu secara luas, pandanglah hidupmu secara luas ya. Kamu harus punya keyakinan sekali lagi nih, sesulit-sulitnya hidupmu sudah tersedia berbagai petunjuk untukmu ya. Tanamkanlah keyakinan itu dalam dirimu agar alam ini ngerespon kamu, agar alam ini mendengarkan. Dan untuk kamu hari ini, please jangan berkecil hati, jangan sedih ketika mereka menzolimi kamu, membicarakan kamu ya, jelek-jelekin kamu, mereka gak suka dengan kamu. Please tolong jangan berkecil hati. Sekali lagi, kenapa mereka begitu? Karena mereka gak sanggup berada di sampingmu, karena kamu terlalu kuat untuk mereka ya. Mereka itu yang lemah, bukan kamu yang lemah. Mereka yang lemah, bukan kamu yang lemah. Oke, doakan saja mereka agar mereka sadar, kayak gitu sih lur ya. Dan di bulan ini pun, atau di readingan kali ini, aku ngerasa kamu pun juga, saya seneng sih ya, kamu sekarang menjadi seseorang yang berbeda gitu lah. Ya mungkin dulunya kamu sensitif, panas, gampang marah lah, gampang ini karena kamu terlalu independen banget. Sekarang kamu lebih kayak legowo orangnya, kamu lebih santai, kamu lebih bijak. Aku ngerasa kedewasaan kamu jauh lebih tumbuh lagi sekarang ya. Tolong jaga itu semua ya teman-teman lur. Oke. Sorry ya, pembahasan jadi panjang karena ya untuk ngupas suatu tentang kehidupan tuh memang gak mudah. Saya belak-belakan ya, kamu tuh sebenarnya dicintai banyak orang, banyak yang suka sama kamu. Suka itu bukan tentang cinta loh ya. Sadar atau tidak, aku ngerasa ya banyak sebenarnya suka sama kamu gitu. Kehadiran kamu tuh selalu membuat situasi dan suasana menjadi berbeda ya. Kamu tipe orang yang selalu bisa cepat beradaptasi. Ketika kamu bertemu dengan orang yang ceplas-ceplos ya, kamu bisa langsung mengikuti atau mengimbangi orang tersebut. Ketika kamu bertemu dengan orang pendiam ya, kamu bisa mengimbangi orang tersebut, kayak gitu loh. Itulah keunikan. Jadi jujur ya, banyak banget hal-hal yang spesial dalam diri kamu, banyak banget itu loh. Tapi itu tadi sih ya, biasalah namanya juga kehidupan. Ketika pikiran kita dihantam oleh sesuatu, ketika perasaan kita dihantam oleh kehidupan, disitulah titik lemah kita. Makanya sekarang kamu harus bangkit, kamu harus sadar, kamu harus bisa menjadi diri kamu lagi ya. Please, jadilah diri kamu yang sebenarnya. Ingat, kamu dulu tuh gak kayak gini loh. Kamu harus jadi dirimu yang dulu ya.
Oke, aku rindu dengan dirimu yang dulu. Aku rindu dengan kamu yang kemarin, yang dahulu, bukan yang sekarang. Oke, untuk kamu yang mungkin masih merasa dirimu bla 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 bla, tolong yuk ingat, kamu harus melihat cahaya-cahaya di dalam diri kamu yang sangat-sangat luar biasa spesial. Ya, sadar atau tidak, semesta, Tuhan Yang Maha Esa, dan banyak orang-orang baik itu selalu menginginkan kamu, selalu ingin ada kamu di situ. Oke. Oke deh. Ini untuk sementara ya ini dulu ya yang bisa aku kupas. Sebenarnya masih banyak sih yang mau disampaikan, cuman ya kita bahas next time lagi karena durasi udah terlalu panjang banget, nanti bosan pula dengerinnya. Oke, sorry ya jadi kepanjangan ya. Ya kalau nggak cocok ya udah skip aja lah. Kalau nggak masuk udah nggak usah mbak tonton lah. Kalau mungkin pembahasannya berputar-putar nggak usah mbak dengerin lah, gitu aja lah ya. Terserah lah, mau tonton silahkan, nggak juga silahkan, mau dengerin silahkan, nggak juga silahkan. Yang penting kalau ada sesuatu yang menurutmu positif ambil aja, yang nggak baik udah buang aja lah. Ya kita netral aja sih ya. Oke teman-teman semua, sedulur semua, semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya lor ya. Bye bye.